Jadi tadi tuh kita ngomongin seputar self love gitu. Jadinya kemana-mana akhirnya. Bentar nunggu Ulfa. Minta aja Pak. Bentar. Kok nggak ada tulisannya nih? Halo Pak. Bentar ya guys sambil nungguin Ulfa. Kok nggak ada notif nih? Sambil nungguin Ulfa masuk karena dia yang record. Halo Cu, halo Ihsan. Sebentar. Pak, kamu coba kirim ke aku permintaan deh. Lihat. Waduh, Ulfa belum join. Halo guys. Halo. Nah, aku tadi ngomongin itu tadi kan masalah udah masuk kayaknya habis ini. Bentar, guys. Halo, Ya, Pak. hai, Tadi nyampe mana? Di-record lagi, Pak. hai. Di-record lagi. Kita record lagi, Pak. Oke. Hei, Udah Niha siap yang tadi record udah lagi aku nggak? post di IGTV. Yang Oke, tadi udah aku post. siap. Mantap deh. Siap-siap. Dia Ini, lanjut. ini mau di-record lagi nggak? Ini mau di-record lagi Nggak nggak? usah, nggak usah di record. Nanti pas kita udah selesai live itu ada ini Oh, share ke di IGTV. itu aja. Oke. Oh iya. Aku Oke, baru tahu, siap. aku kan baru pertama kali live. Harusnya kita sering-sering kayak gini ya, Pak. Iya nggak apa-apa, Sambil orang. yang nonton dikit nggak apa-apa. Tapi kita bisa ini sih dapat insight baru dari kamu. Wah, dari Dava tadi ngasih masukan keren-keren. Oh, Makasih ya Dava. ya, ini teman-teman yang join boleh kok komen, kasih masukan juga Iya atau kayak, gitu ya gitu. Ini tadi nyampe we deserve to be happy, Pak. oh iya. Oke. Nah, kenapa sih Kak aku sering ngomong ke Ulfa sendiri, Pak, kamu tuh berhak bahagia loh gitu. Ya nggak sih? Udah itu tanemin aja kayak ke diri kita sendiri. Misalnya pas kita lagi down, kita lagi ngerasa sok tersakiti lah ya, sok-sok diperlakukan yang merasa gak adil gitu kayak aduh apa dunia kok lagi Dong. nggak berpihak sama kita sih, biasanya masalahnya kayak gitu Pak, seriusan dunia lagi nggak berpihak sama kita gitu, padahal ya udah kita sendiri loh yang nemuin bahagianya kita itu. Nah, ini ini poin penting lagi, Pak. Kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Ya nggak, Pak? Bener nggak sih? Iya Kita sih, nggak bisa sulit, nyenengin semua orang. nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi kayak kita mau nurutin si A, si B, si C itu nggak bakal bisa, Pak. Kayak gitu. Kadang kita tuh apa? Kalau jadi orang yang mau nurutin segala hal macamnya, mau dari si A ke maunya ini si B, kita malah nggak sayang sama diri kita sendiri kayak gitu. Kita cuman menuhin kayak egonya orang-orang, kayak jadi apa servisnya orang-orang, maksudnya kayak kita jadi banyak orang-orang doang, kita nggak mikirin diri kita sendiri, padahal diri kita sendiri kadang kayak ngerasa ini lo nggak adil, tapi kenapa aku harus menuhin orang itu, jadi kita benar-benar nggak bisa nyenengin semua orang, cuman orang-orang pilihan aja kali ya yang mungkin bisa kooperatif sama kita, saling berbagi sama kita juga, misalnya kita saling ngelengkapin sama mereka kayak gitu. Ufam ya ada aja, jadi kok pengen pakai efek deh, gak usah deh. Oke Pak, tadi Pak misalnya pas kita lagi down Pak, itu kan pasti ada nih di sisi kita pas lagi down kayak gitu. Aduh, Mbak Ayu nih ada yang mau nanya, gak apa Mbak, nanya aja di komen. Aku masih mau lanjut ya. Ini tuh kita harus ngasih jeda ke diri kita,
kita tuh harus kayak ada jeda istirahat. Misalnya pas lagi kita bener-bener capek, capek pikiran, capek fisik, itu bener-bener kita Hmm. harus ada break, break dulu. Break dulu itu kita harus ya nge-treat diri, gimana caranya sembuh, gimana caranya relax diri kita biar nggak stres juga. Terus itu pas waktu kalian ngasih jeda istirahat ke diri kalian juga itu sebagai ajang buat refleksi diri kayak gitu. Apa ya tadi balik lagi apa yang kurang dari diri kita, apa yang misalnya apa potensi diri kita yang perlu kita explore itu kita jadiin power buat diri kita kayak gitu. Kalau menurut Ufa gimana? Gimana, Self Fa? love, benar self love. Iya, kayak gitu. Boleh lah, Fa, bagi-bagi lah gimana itu kayak cerita-cerita faktanya atau pernah aku kayak gini gitu. Ceritain deh, Fa. Aku mau kasih yang mungkin aku udah lewatin aja ya. Jadi cara pertama, kalau misalnya kita dalam keadaan yang Niha tadi bilang, kita ngerasa kita ada di circle yang di situ kita mungkin lebih jadi overthinking, terus kita lagi jadi judgmental diri sendiri, justifikasi diri sendiri, udah nggak usah pikir panjang, kita harus keluar dari situ. Ya emang hidup itu dimulai dari keluar dari zona nyaman gitu kan. Cuma kalau kita nggak nyaman sama satu lingkungan yang itu justru ngedistract pikiran negatif kita, udah keluar aja gitu loh. Soalnya gini sih, aku mungkin yang aku rasain ya, aku pernah dapat circle yang di situ aku bener-bener jadi judgmental diri sendiri, terus aku jadi nggak mau ikut organisasi-organisasi karena aku kapok dan aku sampai harus pindah sekolah Wah, karena ada trauma mental. Aku jadi cuma 1 tahun di MAN. Di situ aku dapat bener-bener menurut aku nggak bisa ngatasin karena masih sangat usianya masih sangat kecil gitu lah. Aku belum tahu namanya self love gitu. Aku cuma tahu doa sama Tuhan gitu. Doa pun itu cuma ya doa biasa gitu kan. Aku pindah sekolah, pindah ke sekolah baru itu aku dapat perlakuan yang nggak baik lagi karena di sekolah baru aku ini mas ada isu-isu nih. Kamu tahu nggak orang ketiga nggak sih, Ha? Itu kan aku tuh kamu ngerasa wajah aku polos gak sih, Ha? Karena mungkin wajah aku polos ya, terus banyak orang yang ngomongin, terus ada temen aku tuh yang hubungannya hancur karena si cowoknya katanya itu suka sama aku, tapi aku nggak peduli lah itu. Terus dan itu bikin aku makin ini sih down lagi gitu loh. Udah pindah ke sekolah baru masih dapet lingkungan yang kayak gini. Terus dari situ aku tahu ternyata sumbernya tuh dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sebenarnya udah bisa nge-approve sama diri kita sendiri, kita nggak akan mikirin hal-hal itu dan itu nggak penting gitu loh, Ha, kalau kita refleksikan ke sekarang gitu. Terus bener. kayak kata Niha tadi, terima, approve sendiri sendiri, ikhlas. Aku dulu suka nggak pede soalnya aku pendek. Terus aku nggak pede karena karena pipi aku gede. Terus aku nggak pede karena ini gigiku yang depan ini gede juga kan. Terus aku sekarang lebih approve aja gitu loh, kayak ya udahlah, kenapa Tuhan aja bilang manusia itu diciptain secara sempurna, kok kita sebagai manusia nggak menganggap diri kita baik gitu loh, paham nggak, Ha? Iya, bener-bener. Terus terus syukurin, kata Niha tadi kan mensyukuri kan ya. Aku juga udah melewati tahap itu, jadi sekarang kalau aku dapat masalah itu aku Ya, terima treatmentnya kasih. lebih banyak harus disyukuri daripada yang harus ngeluh. Aku ngeluh kok. Aku pernah bilang ke Niha, sambat nggak apa-apa, Ha, Mm-mm. dikit aja. Nanti kita bangkit lagi habis itu. Bener-bener. Jadi banyakin syukurnya, sambat dikit aja sambatnya. Manusia tuh tempat sambat. Terus Bener-bener. posting. Posting ini masih sulit banget ya. Aku masih suka seuzon sama semua hal. Aku belum bisa melewati posting. Wajar, Tapi wajar. aku tetap berusaha. Bener-bener. Doakan. Apresiat. Kata Niha tadi apresiasi ya. Heeh. Sulit sih, Za. Bener-bener sulit. Kayak kita mengapresiasi diri sendiri tuh pasti mikir juga, tapi aku belum bisa ini, belum bisa itu gitu loh, Ha. Itu yang Masih banyak permasalahan kekurangan ya. self-love. Ya, jadi itu terus eh reward ke diri sendiri, benar. Aku kayak hampir nggak pernah ngasih reward ke diri sendiri. Eh, aku justru, tapi karena teman-teman aku tuh orang yang paling ngasih reward ke diri aku sendiri. Misalnya,
aku habis aku habis melakukan hal kayak aku ikut kegiatan ya, kegiatan sosial. Nah, aku ini Hmm. tipikal orang yang capek banget kalau ketemu banyak orang, terus capek banget ikut kegiatan kayak gitu. Terus aku rewardnya ke diri sendiri karena aku berhasil mengalahkan rasa capek itu. Akhirnya aku diam di kamar, gambar, terus aku baca buku, aku nulis sesuatu gitu, ha. Itu reward ke diri sendiri. Mungkin itu menurut aku bukan reward, tapi menurut teman-teman aku itu reward buat diri aku sendiri gitu. Jadi poin pentingnya Sebenarnya adalah gimana cara? Iya benar-benar. Lanjut lanjut. Ya. Poin pentingnya gimana, Pak? poin pentingnya adalah self love ini, mencintai diri sendiri itu penting gitu. Karena kalau ngelihat pengalaman aku sampai pindah sekolah dari MAN ke SMA, terus ngelihat perlakuan teman-teman aku, terus ngelihat aku sendiri itu kayak ya cuma diri sendiri yang bisa ngebantu kita buat bangkit gitu loh. Tuhan itu nyiptain diri kita ya untuk kita dan untuk manusia lainnya. Kalau kita udah bisa cinta sama diri sendiri, kita pasti memperlakukan orang-orang di sekitar kita tuh juga bisa dengan baik gitu loh, Ha. Jadi harapan aku sih self love ini tuh jangan disalahgunakan buat mencintai diri sendiri secara berlebihan sampai nggak mikir orang lain Hmm. gitu. Ya, Mm-mm. jangan over. Karena kita individu nggak akan lepas dari kita secara sosial gitu. Makanya Niha mau tadi nanya ini sesuatu? mau nanya dong, Pak. Terus Boleh dong, cara Kak. Ulfa adaptasi itu ya kan waktu itu dari MAN ke SMA karena pindah karena ada problem kan. Nah, itu cara Ulfa adaptasi ke teman-teman yang baru, traumanya Ulfa itu gimana gitu, ngobatin traumanya Ulfa gitu. Ngobatin traumaku. Aku nggak pernah Mm-mm. berniat untuk mengobati traumaku ya, karena aku orangnya kayak yang waktu itu prinsip aku adalah ya kita ikutin rules-nya aja gitu. Terus ternyata sekarang aku awalnya nggak ngerasa ini sebuah trauma dan berdampak buruk ke aku, ha. Terus ketika kuliah aku baru ngerasa, oh ternyata dampaknya buruk ya. Aku jadi kalau mau ngobrol sama orang tuh jadi mikirnya yang jelek-jelek dulu. Nanti aku dapet A, B, C, D gitu lah, ha. Terus akhirnya ketika aku masuk kuliah, aku tahu diri aku harus di treatment. Jadi aku kayak mungkin banyakin ketemu orang-orang yang di situ dia punya insight baru buat aku, ngasih pandangan hidup baru buat aku. Terus yang paling penting adalah nggak putus doa, itu pokoknya kekuatan yang bener-bener nggak bisa diilangin. Doa itu udah ajaib banget. Terus kita banyakin baca buku yang itu treatment diri kita, maksudnya buku yang kamu suka aja gitu loh. Terus banyakin nonton video motivasi, itu bener-bener aku banget. Cari-cari video motivasi karena sekarang apa ya, kita dikasih sosial media tuh harusnya dimanfaatkan dengan baik sih, ya nggak? Terus Hmm. aku baru keluar mahat, aku baru kepikiran buat treatment, mencoba lagi memasuki kehidupan sosial, menghilangkan trauma aku. Akhirnya, ya itu tadi aku ketemu Open Volunteer Leo, aku ikut dengan segala maksudnya aku masih pikiranku masih negatif. Aku ngelihat wajahnya orang-orang, lihat Kak Fauzan, ngelihat Kak Dania, ngelihat Kak Catherine, ngelihat yang lain tuh kayak pikiranku utamanya negatif kayak apa? Aku bakal dapet uh, pandangan buruk lagi nggak ya dari mereka. Dan ada lagi ya hal yang paling penting adalah setelah nerima diri sendiri tuh kita berusaha untuk memaafkan kesalahan lalu kita. Nah, Jadi aku kayak berusaha udahlah masa lalu kamu tuh ya udah gitu loh, ayo kita perbaikin. Jadi aku tuh pengennya di organisasi-organisasi yang baru, terus di kehidupan aku yang baru aku bisa lebih kasih eh, hal-hal yang positif sih buat diri aku sendiri terutama dan buat orang lain yang yes, keren. sebagai visi hidup kita. Ah, iya. Keren sih, Pak, sumpah. Kayak menurut aku tuh kalau aku lihat ya, kalau aku kan nggak tahu realnya. Aku kan nggak tahu realnya ya, Pak. Gimana? Iya, ada Kak Catherine tadi itu kita gibah, kamu gibahin mereka, itu ada orangnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kak Catherine dia malu dong. Keren, keren. Kak, kasih apresiasi nih, Kak. Keren banget. Gila. Itu jadi kayak akhirnya jadi modal kamu buat apa ya? Kayak nutupin udah aku harus sudah bisa ngelampauin trauma-trauma yang dulu, aku harus nyoba lagi, nyoba lagi gitu kan. Itu loh, Pak, ada yang nanya katanya. Silakan aja di drop pertanyaannya. Boleh nanya aja, Sebentar, tulis Pak. aja. Mm. Aku tadi nggak Boleh. garis bawahin yang itu ya, yang masalah
video motivasi, maksudnya banyakin nonton motivasi. Ya, ya bener sih buat ngembangin diri kita sih. Nah, itu biasanya lebih ke educated ya. Jadi kayak kita nonton YouTube, biasanya kan Boleh nanya kebanyakan nggak? kita Boleh nanya aja, tulis di kolom komentar. ditampung kok semuanya katanya Ulfa, katanya sampai capek gitu. Itu kita waktu nonton konten-konten yang membangun diri kita buat eh, entah itu ngurangin trauma ataukah itu yang membangun diri kita buat eksplor diri itu sebenarnya juga penting karena juga di beberapa referensi kayak buku sama YouTube YouTube gitu atau konten-konten video itu benar-benar luas banget kan ya dari berbagai sudut pandang karena orang-orang yang bikin konten itu aja beda-beda latar belakangnya kayak gitu itu juga penting Pak bener banget terus ini nih ada penting lagi, Pak. Kalau misalnya kita punya beban itu, kita harus mulai speak up. Kita harus berani speak up. Nah, entah itu speak up-nya itu dengan cara yang cuman curhat doang, atau bentuk konten yang educated. Kadang tuh kalau aku tuh suka kayak misalnya ngerasa waktu down atau apa tuh kayak cuman yaudah kata-kata aja gitu atau kayak gitu ya curhat sama orang yang benar-benar misalnya selinier kayaknya dia pernah ngatasin ini deh ya udah coba aku curhat ke dia gimana ya tuh sudut pandang dia gitu jadi kayak itu lebih kayak ke ngurangin beban beban yang kita apa misalnya kayak yang tadi entah judgement yang terlalu berlebihan tuh kita bisa kayak kurang-kurangin dari situ gitu jadi jangan malu buat minta pertolongan juga Pak ask for help itu juga penting kayak gitu jadi kayak jangan ngerasa kayak pede banget kayak aku tuh pasti bisa kok gini 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 tanpa orang lain kan individu juga nggak lepas dari sosial kan yang tadi awal banget kita bahas tadi kayak gitu terus juga kita harus mulai megang kontrol diri sendiri nih nah kenapa kita harus mulai megang kontrol diri karena yang berlebihan, yang berkurang, yang kurang dari diri itu harus benar-benar kita teliti lagi. Apalagi yang udah berumur kayak gini, yang kita udah tua-tua kayak gini, tua, tua ya Pak, gitu. Terus ini ada kata-kata lagi Pak. Aku, aduh, aku banyak banget sih nulisnya. Semoga Ah, ini mirip bahasa Nisa Inggris tapi gak jelas. Sabian. Ini Niha ya yang mirip Iya Nisa kamu Pak Sabian. itu, ya enggak Niha. kamu lah Pak. Ya, gak ada orang kayak gitu. Itu temen aku Pak, itu kamu lah. Habis itu, Halo teman. eh, nah, kita tuh juga harus ngerasa semua mengenai sakit ataupun problem-problem itu pasti akan berakhir, Pak. Jadi nggak pas waktu nggak bakal kayak berlarut-larut. Pasti nanti ada masanya bakal over gitu, bakal selesai. Jadi juga di luar sana juga pasti bakal banyak orang juga. Kamu nggak sendirian gitu. Misalnya ya, aku tuh akhir-akhir ini tuh suka baca ini loh, Pak, kayak masalah eh, dunia feminis gitu ada kayak masalah kekerasan juga dan lain-lain gitu aku tuh ngerasa di situ tuh ada suatu IG IG gitu kan anjay ada IG tuh kayak khusus orang-orang yang nge-follow di situ kayaknya bener-bener sevisi gitu kayak bener-bener anti kekerasan sama perempuan terus anti kayak di toxic relationship atau ya yang semacamnya kayak gitu nah itu tuh juga menurut aku tuh bener-bener apa ngebuka diri kita oh ternyata kita tuh nggak sendirian you're not alone gitu masalah kalian itu pasti ada orang itu pasti juga pernah merasakan yang kayak gitu jadi nggak bolehlah kita kayak ngerasa kenapa harus aku ya yang ngerasain kayak gini padahal di luar sana pasti ada orang yang pernah ngerasain kayak kita nah kita kalau misalnya udah tahu nih misalnya Ulfa aku latar belakangnya itu misalnya contoh ya ini contoh ya yang agak sensitif mohon maaf mungkin yang tersinggung ya aku latar belakangnya broken home nah aku kenal Ulfa itu juga anak broken home misalnya ya akhirnya aku seringlah sharing sama Ulfa kayak gitu nah akhirnya itu ngebangun diri kita oh ternyata kita nggak sendirian loh akhirnya kita bisa nemuin orang yang bisa menguatkan diri kita sendiri gitu jadi bener-bener nggak ngerasa sendiri terus ini habis kita udah tahu kalau semua masalah itu bakal selesai, kita juga harus percaya kalau kita tuh bisa ngelampauinya, terus nyelesainnya. Kamu itu you can handle it gitu ya. Believe percaya sama diri kita. Percaya dulu. Kalau kalian awalnya cuma ragu-ragu, ah nggak mungkin deh aku bisa kayak gini, ah nggak mungkin. Ya overthinking lagi kan ya. Nah kalau kita udah Ulfa boleh kebanyakan sharing nggak? overthinking, Boleh. oh iya
ini nanya drop dong langsung gitu. Suruh drop pertanyaan, Pak, dia kayak gitu. Masukin aja pertanyaannya ya. Yuk Iya lanjut. gitu. Oke. Habis itu ini kayaknya habis ini udah terakhir sih aku nyata tadi. Ini Ya. jangan lupa berbagi kebermanfaatan ke orang lain setiap apa yang kita laluin itu wajib sih Pak. Kalau misalnya tapi jangan sampai kayak entah itu kalau konten sensitif atau aib itu ya benar-benar nggak usah di keep aja buat kita. Tapi kalau misalnya ada pembelajaran di dalamnya, kalian share. Kalau misalnya orang itu butuh butuh masukan dari kita, ya udah kita share aja kayak gitu. Kayak tadi misalnya aku nanyain Ufa gimana sih cara adaptasi dari MAN ke SMA dengan masalah yang kayak gitu loh. Nggak semua orang itu bisa kayak gitu. Kali aja ada teman-teman yang sama masalahnya kayak Ulfa nanti dari sudut pandang Ulfa itu kayak gitu nyelesainnya guys kayak gitu. Nah, udah ya ini aku apresiasi udah tadi udah dibahas ya. Kalau dari Ulfa gimana, Pak? Kalau misalnya menurut tadi itu kan anak psikologi ya yang nanya, Pak ya. Anak psikologi nanya ke kita, eh kita tuh backingannya, maksudnya latar belakangnya bukan anak psikolog, malah aku anak keuangan. Ulfa anak apa, Pak? Kamu jurusan apa, Pak? Hukum ekonomi syariah. Nggak hukum ekonomi syariah. Tapi emang kita penerapannya di realitanya itu gimana itu perlu kita sharing sih, Pak ya. Bener biar Iya. biar anak psikologi nggak bingung tadi ya itu. Ada yang mau diceritain lagi, Pak? Ayo dong, drop Ini aku, pertanyaan dong, kayaknya. Mm-mm. ini mereka udah ada yang nanya, pacaran itu hukumnya apa Ulfa menurutmu? Waduh, apa Gimana? ya? Aku soalnya hukum ekonomi syariah, nggak hukum pacaran belajarnya. Ya kalau karena kamu nanyanya dari ini ya, dari sudut pandang aku. Ini pacaran itu hukumnya apa Ulfa menurutmu? Karena aku merasa kayak aku nggak perlu itu, jadi aku mungkin nggak melakukan itu. Gitu aja. Maksudnya nggak sevisi sama aku, nggak ada di catatan fisikku, jadi aku nggak melihat nggak melewati tahap itu gitu. Kalau kamu pengen melewati tahap itu ya mungkin itu argumenmu gitu loh. Jadi aku nggak mau memaksakan orang lain. Oke? Okay? Siap. Kalau menurut kamu nih, Pak, aku nanya, pacaran itu sebenarnya kayak kan ada nih, misalnya pacaran tuh kayak ada dua circle, antara membangun sama ngerusak kan ya. Nah, kalau misalnya kita dapat poinnya itu pacaran itu dengan membangun, sebenarnya kan nggak masalah ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya cuma teman aja bisa, kenapa harus pacaran? Aku mikirnya gitu saat ini sih kita udah aku maksudnya aku pernah pacaran gitu terus sekali gitu kan dan itu ya karena aku emang ngerasa udah aku belajar banyak hal kayaknya emang nggak nggak masuk ke listku aja gitu ya aku nggak lagi gitu paham nggak sih Mm, mm, kan mm. kalau Nggak menurut apa-apa. agama haram kan kalau menurut kamu apa hukumnya duh maaf banget aku bukan mujtahid aku bukan orang yang berhak menentukan hukum dari sebuah perkara jadi kalau emang dari udah aku nggak bisa menentukan karena buat nentuin sebuah hukum tuh nggak langsung sekali dua kali kita bisa dapet hukumnya gitu loh apalagi kalau kalau menyangkut pautkan sama kayak gini gitu jadi kalau aku sendiri karena itu nggak sejalan sama aku nggak akan masukin itu ke list yang bakal aku lakuin gitu jadi aku nggak ngomongin hukumnya karena aku bukan seorang mujtahid yang berhak untuk berpendapat tentang hukum suatu perkara oke okay? Tapi kan Islam kamu, ya udah berarti itu tadi kalau kamu udah tahu haram ya haram. Cuma sekarang konteksnya